Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengangkat kisah fenomenal dari seorang anak kecil yang menggemparkan Baghdad ketika itu. Dengan kecerdasan dan kemapanannya dalam ilmu mantik, dia berdebat dengan seorang pemuka ateis di sebuah masjid jami. Disaksikan oleh ratusan penduduk Baghdad yang geram dengan ateis tersebut, dikarenakan dia berhasil mengalahkan puluhan ulama Islam di Baghdad dalam sebuah perdebatan keimanan. Dan kali ini adalah perdebatan terakhir dari seorang ulama sepuh yang terkenal akan keilmuannya. Tapi anehnya, sang ulama yang masyhur tersebut tidak ikut dalam perdebatan. Tetapi yang maju adalah muridnya yang masih sangat belia, dan beliau berusia 7 tahun. Kisah ini bisa sahabat baca dalam sebuah kitab Fathul Majid karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan kami merangkumnya menjadi video ilustrasi agar alur dan pesan dalam ceritanya bisa diterima dengan baik. Baiklah, kita mulai ceritanya. Kisah anak kecil ahli kitab mengalahkan ateis senior. Ketika itu ada seorang ateis senior yang membuat resah para penduduk Baghdad. Mereka khawatir banyak orang Islam yang akan pindah keyakinan karena kepercayaannya selama ini terbantahkan oleh logika seorang ateis. Untuk mencegah itu, sang khalifah juga memiliki kecemasan yang sama. Akhirnya sang khalifah mengundang beberapa ulama untuk menghadapi forum debat yang diinginkan oleh orang ateis tersebut, tapi tidak ada satupun yang menang melawan logika sang ateis. Dikatakan dalam kitab Fathul Majid, orang tersebut bukanlah ateis, melainkan pendeta Yahudi yang bernama Daria. Logika berpikir Daria sangat baik. Dengan beberapa pertanyaan saja, ulama Islam saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan Daria. Khalifah semakin khawatir akan keimanan umat Islam di Baghdad kala itu akan menjadi luntur karena tidak dianggap rasional. Khalifah kemudian memerintahkan para menterinya untuk mencari ulama hebat yang bisa mengalahkan semua argumen Daria. Kemudian para utusan khalifah menemui Imam Hammad bin Abu Sulaiman. Beliau adalah seorang tokoh teolog, ahli fikih bermazhab Ash'ari. Beliau merupakan guru dari banyak ulama di kala itu. Setelah utusan khalifah menyampaikan kerisauan tentang Daria yang telah mengalahkan ulama Baghdad, sang khalifah khawatir dapat mengganggu akidah orang awam di Baghdad. Kemudian disepakatilah waktu diselenggarakannya debat terbuka antara Imam Hammad dan Daria. Ketika menanti acara perdebatan itu, sang imam tidak pernah berhenti berzikir mengucapkan tasbih, tahmid untuk mensucikan keesaan Allah. Baginya membicarakan tentang ketuhanan adalah bukan hal yang ringan, dan beliau tidak sabar ingin membungkam Daria yang telah membuat kegaduhan di kalangan umat Islam. Ketika pagi hari, tepatnya pada hari Jumat, seorang murid Imam Hammad datang berkunjung ke rumahnya. Usia beliau masih sangat belia, namun kecakapan nalar dan keilmuannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat beliau menatap gurunya, ada kesan yang tidak seperti biasanya. Beliau mendapati gurunya seperti dalam kecemasan yang besar. Imam Hammad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya perihal rencana perdebatan dengan Daria. "Kenapa Anda kelihatan cemas, wahai guru?" "Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Sedangkan aku diminta menghadap seorang ateis yang para ulama telah dibungkam olehnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Selain itu semalam aku mimpi tidak enak." "Apa itu?" "Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang di dalamnya tertanam pohon-pohon buah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun, dan dahannya, hingga tidak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tidak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." "Guruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu tabir mimpi. Mimpi itu baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya. Tafsirkanlah mimpi itu, wahai muridku." "Guru, rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau, guru. Babi adalah sang ateis, dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya.
Dengan begitu berkat keistimewaan dan keilmuanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan seorang ateis itu. Syekh Ahmad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang, dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Ahmad. Sementara itu muridnya berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan juga sepatu gurunya. Seorang ateis itu pun tiba dan langsung menuju singgasana, di mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku. Suasana menjadi hening, apalagi ulama lain, bahkan Syekh Ahmad sendiri pun juga belum menjawab. Apa-apaan ini? Bertanyalah. Akulah orang yang mampu akan menjawab semua pertanyaanmu, berkata murid Syekh Ahmad, memancing si ateis mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab, meskipun dirinya masih teramat muda. Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah kalah di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Ketahuilah Tuan, Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Anak kecil itu mengangguk. Sedikit pun ia tidak merasa gentar harus berdebat dengan si ateis. Di sisi lain dia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenangnya nanti. Dia pun mulai terlibat perdebatan. Tanya jawab sengit dengan si ateis. Apakah Allah itu ada? Iya. Di mana dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam, Tuan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada tidak memiliki tempat? Buktinya ada di badanmu sendiri, Tuan. Apa itu? Apakah badanmu memiliki nyawa? Ya. Di mana ruhmu? Di mana nyawamu? Apakah di kepala? Apakah di perut atau bahkan di kakimu? Daria merasa sangat kebingungan. Ia tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, dia harus bungkam di hadapan anak kecil. Tetapi murid Syekh Ahmad tersebut belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak, Tuan? Ya, tentu saja. Di mana tempat lemaknya, Tuan? Di atas atau di bawahnya? Daria sang ateis tersebut merasa bingung. Anak kecil itu melanjutkan, sebagaimana ruh tidak bisa dijumpai di tempatnya, sebagaimana juga susu tidak diketahui tempat lemaknya, Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya orang ateis itu. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya, Tuan. Bagaimana mungkin bisa tergambar di pikiranku sesuatu yang tidak memiliki awal dan akhir? Tuan, hal ini juga dalilnya ada di badanmu. Apa itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tidak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. Tuan, maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata si ateis, setelah dua pertanyaan berhasil dijawab oleh si anak kecil itu. Akan saya jawab, Tuan, insya Allah. Apa pekerjaan Allah sekarang? Mendengar pertanyaan terakhir itu, si anak kecil tidak langsung menjawab. Tuan, engkau kebalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab, seandainya kamu bersedia turun. Daria sang ateis tersebut pun turun dari singgasananya, mengiyakan permintaan si anak kecil. Anak kecil itu pun kemudian ganti menduduki singgasana sang ateis. Ketika si anak kecil berada di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar, sepertiku dari bawah ke atas. Daria sang ateis tersebut diam tidak bisa berkutik. Tiga pertanyaan yang diajukannya tidak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak kecil di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian mimpi Syekh Ahmad pun benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu,
murid Imam Muhammad berhasil membungkam kesombongan seorang ateis yang bernama Darya. Sosok anak kecil tersebut lantas menjadi tenor ke seluruh Baghdad, dan beliau bernama Abu Hanifah, dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dan komen jika ada pendapat lain. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.